warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat mengawali hidup dengan terlebih dahulu melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas materi tentang internalisasi makna korban pasca Idul Adha. Secara keseluruhan, ajaran Islam itu menuntut internalisasi, perwujudan, aktualisasi, kesinambungan antara ritual menuju spiritual, sehingga suatu ibadah itu tidak berhenti pada ritual, tetapi harus dikembangkan sampai melahirkan spirit kehidupan, yakni spirit mewujudkan kebaikan ibadah ritual dalam perilaku nyata. Contoh misalnya, orang syahadat walaupun sudah memenuhi ucapannya sudah, hatinya mengimani. Nah, sekarang internalisasinya apa? Yaitu menjaga imannya sebagaimana perintah dalam surat Al-Ikhlas. Jadi mewujudkan keimanan berbasis surat Al-Ikhlas itu namanya internalisasi syahadat seseorang. Kalau sudah syahadat kok syirik terus dikerjakan, ini syahadatnya menguap. Dan bisa jadi status keislaman seseorang batal. Karena apa? Karena masih melakukan kemusyrikan. Orang sholat, ya harus menginternalisasikan nilai sholat sebagaimana surat Al-Ankabut 45 itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak saja berhenti mungkar dan keji ketika sholat, tetapi justru yang ditunggu oleh Allah itu sesudah sholat. Inilah internalisasi. Sehingga sholatnya itu bukan sholat simbolik, bukan sholat formalitas, bukan sholat pantes-pantesan, tapi membentuk karakter orang sholat itu sebagaimana surat Al-Ankabut 45. Zakat juga demikian. Orang berzakat itu baru formal menerapkan syariat perintah zakat. Agar terinternalisasikan maka harus bangun tekad bebas dari rambu-rambu al-ma'un, yaitu pendusta agama. Karena itu kebenaran agama jangan didustakan dengan berbagai macam perilaku, terutama sekali kepedulian, solidaritas, dan sebagainya. Ketika seseorang sudah puasa, ya, mewujudkan ya ayyuhalladzina amanu sampai la'allakum tattaqun itu. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang dibangun lewat puasa 1 bulan penuh itu kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata.
Dan haji pun juga demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban tidak berhenti pada penyembelihan hewan semata, tapi mengandung dimensi sosial, spiritual, moral, dan kemanusiaan. Jadi nilainya sedemikian luas, seluas kehidupan kita. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu perlu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu membentuk karakter masyarakat individu dan masyarakat. Karakternya bagus. Nah, pasca Idul Adha, internalisasi berarti proses penanaman nilai ke dalam diri seseorang sehingga menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku sehari-hari. Maka nilai-nilai korban seharusnya tidak terhenti setelah Idul Adha selesai, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan. Apa saja internalisasi itu? Satu, internalisasi nilai keikhlasan. Bapak Ibu, pasca Idul Adha, umat Islam diharapkan mampu menerapkan sikap ikhlas dalam berbagai aktivitas kehidupan. Ikhlas berkorban. Nah, diawali dengan ikhlas berkorban, dikembangkan menjadi ikhlas dalam segala aspek kehidupan. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas membantu orang lain, ikhlas menerima ketentuan Allah, kemudian tidak mengharap pujian manusia. Yang diharap hanya pujian dari Allah, hanya balasan dari Allah. Orang melaksanakan ibadah dengan ikhlas, mengharap ridhonya Allah, itu jauh lebih besar nilainya daripada pujian yang diharap dari manusia. Tapi seringkali ibadah seseorang itu orientasinya ingin mengharap pujian orang. Makanya di dalam perusak ibadah itu pertama-tama yang merusak itu adalah riya. Riya, sum'ah, dan ujub. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang diharap itu mardotillah dalam setiap aktivitas. Dan ridhonya Allah itu melampaui balasan pujian yang diberikan oleh manusia. Termasuk ikhlas memberi bantuan kepada siapapun. Itu hendaknya hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau hanya mengharap balasan baik, atau mengharap terima kasih, atau mengharap pujian, ya siap-siaplah kecewa. Karena tidak semua kebaikan kita itu dibalasi dengan kebaikan. Kurang baik apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau itu direkomendasi oleh Allah kebaikannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kurang apa lagi? Tapi masih dimusuhi oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Untung waktu itu Abu Janda belum ada. Kalau ada mungkin sekalian nimbrung itu. Ya. Nah, jadi kurang apa sih Rasulullah itu? Karena itu semua motivasi yang harus kita miliki setiap berbuat baik dengan siapapun, yang diharap hanya ridhonya Allah. Medianya orang lain yang kita bantu, tapi tujuan akhirnya mengharap ridhonya Allah. Selama masih mengharap balasan orang, ya siap-siaplah kecewa. Misalnya ada seseorang panen mangga, berbagilah buah mangga dengan tetangganya. Yang tetangganya itu punya pohon durian.
dengan harapan nanti kalau tonggoku panen duren biar saya dibalesi. Ternyata begitu panen ditebas mall. Nah, akhirnya apa? Kecewa. Jatuh on dhisik kata kayak pelemku gitu. Jadi daripada orientasinya nggak jelas, mending fokus pada tujuan mardhatillah. Maka internalisasi nilai keikhlasan ini harus mewarnai dalam segala aspek ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah maupun ibadah sosial. Nah, keikhlasan akhirnya menjadi pondasi penting dalam membangun integritas moral. Bapak Ibu, kita sekarang ini kan melihat pameran ya, semua diviralkan, semua ya berorientasi pada penilaian, dan seringkali terjebak pada perilaku yang dapat mengotori keikhlasan. Misalnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang melakukan proyek-proyek yang berkaitan dengan keagamaan, kemudian diviralkan, kemudian dipuja-puja, dipuji-puji. Nah, ini kebajikannya menjadi menguap. Karena apa? Orientasinya sangat besar kemungkinan berubah dari ikhlas karena Allah menjadi pamer karena dipuji orang, menjadi bangga, menjadi ujub dan sebagainya. Karena itu internalisasi nilai keikhlasan ini harus terus dijaga sampai Allah mempertemukan kita dengan Idul Zulhijjah tahun 1448. Jadi, sehingga internalisasinya itu ya tahunan sampai kita dibina kembali oleh Allah dengan syariat korban haji di bulan Zulhijjah. Ramadan juga demikian. Nilai-nilai keikhlasan yang sudah dibangun selama puasa di bulan Ramadan harus mewarnai 11 bulan yang akan datang sampai Allah mengizinkan kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Yang kedua, internalisasi nilai pengorbanan. Makna pengorbanan tidak selalu berbentuk materi. Pengorbanan dapat diwujudkan melalui satu, mengorbankan waktu untuk keluarga dan masyarakat. Mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini juga terkait dengan pengorbanan, Pak. Orang mencari ilmu itu pengorbanannya besar. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian tidak ingin diperbudak oleh kebodohan, maka rela berkorban demi mencari ilmu. Tapi kalau kamu siap menjadi budaknya kebodohan, maka berkorbanlah untuk mencari ilmu. Karena itu, Bapak Ibu, cari ilmu itu harus sungguh-sungguh, sadar kalau mencari ilmu itu penuh dengan berkorbanan. Di era sekarang, korbannya tidak hanya SPP, tidak hanya biaya kuliah, tapi berkorban menghadapi berbagai macam situasi pendidikan. Ada perubahan kurikulum, perubahan kebijakan, situasi yang mengganggu sistem pendidikan berlangsung, itu semuanya perlu dihadapi dengan mental rela berkorban. Dan yang paling utama itu berjuang melawan hawa nafsu. Nah, dalam konteks pendidikan, mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai korban melalui disiplin belajar, tanggung jawab akademik, dan kontribusi sosial. Makanya ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, ada pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, internalisasi nilai kepedulian sosial. Pasca Idul Adha, kepedulian sosial seharusnya menjadi budaya. Bukan hanya kegiatan musiman.
Bentuk implementasinya meliputi aktif dalam kegiatan bakti sosial, membantu korban bencana, menjadi relawan kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, nilai ini sangat relevan dalam menghadapi problem kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu, kita menyaksikan sebuah fenomena yang menyedihkan. Misalnya gelombang PHK mulai terasa. Nilai dolar juga akan mencekik kita. Kemudian berbagai macam problem sosial ekonomi, politik, budaya, krisis nilai, ini akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial kita. Sehingga itu mempengaruhi kepedulian sosial. Karena itu dalam Islam, semua nilai-nilai ritual itu harus diterjemahkan dalam konteks sosial. Jadi habluminan nas itu nggak bisa diabaikan. Karena Allah sudah menyatakan sejak Bani Israel itu Allah sudah memfirmankan zuribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja mereka akan diliputi kesesatan kecuali hamba-hamba yang menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia. Lanjutan ayat itu arahnya kepada Bani Israel. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas? Karena Bani Israel itu satu-satunya bani yang paling banyak membunuh para nabi. Padahal nabi itu kurang apa, tapi dibunuh oleh Bani Israel. Yang mengembangkan rentenir riba itu juga Bani Israel. Sampai sekarang. Yang mengkhianati nabi-nabi dan membuat nabi tandingan itu juga Bani Israel. Nah, karena itu hablum minan nas ini harus dibangun dengan baik agar ya tidak sampai mengalami kesesatan. Kemudian internalisasi nilai ketakwaan. Ketakwaan tidak hanya diwujudkan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari seperti jujur dalam bekerja, menjauhi korupsi, menjaga amanat, dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, korban menjadi sarana membentuk karakter religius yang komprehensif, karakter keagamaan yang utuh. Ketika dalam setiap amanah itu dijaga dengan baik, apa itu amanah dari Allah atau amanah dari sesama manusia, itu dijaga dengan baik. Ini bukti ketakwaan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam itu harus betul-betul mewujudkan amanah, karena iman dan amanah itu satu rumpun kata. Iman, amanah, aman itu rumpun kata dan saling berkelindan. Orang beriman itu ya orang yang amanah. Kalau orang beriman dan amanah, bertanggung jawab menciptakan rasa aman. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, la imana liman la amanata lahu, waladina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak jujur, tidak beriman orang yang tidak amanah, tidak beriman orang yang berkhianat, dan tidak beragama orang yang ingkar janji.
Khianat itu sifat orang munafik, merusak iman. Ingkar janji juga sifatnya orang munafik, merusak agama. Jadi rusaknya iman dan agama seseorang itu kalau secara internal dirusak oleh sifat munafiknya sendiri. Nah, munafik itu kan cirinya kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Nah, karena itu iman itu harus melahirkan amanah. Dalam teori dualitas ditegaskan, orang beriman itu tidak mungkin sekaligus menjadi pengkhianat, karena pengkhianat juga enggak mungkin sekaligus menjadi orang beriman. Karena itu iman enggak mungkin dikotori oleh kemunafikan. Islam juga enggak boleh dikotori oleh kemunafikan dengan gemar ingkar janji. Janjinya muluk-muluk, tapi pengingkarannya juga lebih muluk daripada janjinya. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu terhadap pemeliharaan ketakwaan kita. Demikian pula jujur dalam bekerja. Ini memerlukan integritas yang tinggi. Karena apa? Kita sekarang ini melihat hanya orang yang lebih banyak tidak jujur daripada jujurnya. Kita lagi terkejut dengan penangkapan KPK terhadap personel MPG. Belum imigrasi. Kita jadi apa ya? Sedih sekali memperhatikan pejabat-pejabat kita. Padahal pejabat itu gajinya sudah tinggi. Ada tunjangan ini, tunjangan itu, ada transport ini, transport itu, ada lansam segala macam. Nggak usah korupsi itu pejabat sudah kaya. Karena semuanya itu biaya dinas. Mobilnya mobil dinas. Sopirnya juga sopir dinas. Bensinnya bensin dinas. Tol sampai parkir juga biaya dinas. Rumahnya rumah dinas. Istrinya juga istri dinas. Jadi kurang apa sih? Rakyat kok dipameri dengan perilaku khianat, tidak jujur, korupsi dan sebagainya. Padahal manabata lahmu minasukti fannaru aulabi. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggalnya. Memang dasar gak diwedi, Pak. Walaupun ditakuti dengan rokok, isi telap-telap aja mangan duit korupsi. Apa telap-telap itu? Games itu loh, kayak wedus itu. Geragas gitu. Kurang opo gitu. Dan angkanya fantastis. Triliunan gitu loh. Jadi disinilah ketakwaan itu bukan retorika, Pak. Ketakwaan itu harus diwujudkan dengan integritas, jujur, menjauhkan diri dari hak-hak orang lain, nggak boleh merampas dan sebagainya, dan menghormati hak orang lain itu penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana relevansi nilai korban di era modern? Kita sekarang berada di suatu zaman yang disebut modern, disebut milenia, disebut teknologinya canggih, bahkan super canggih gitu ya. Nah, di era globalisasi, masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Yang paling menonjol itu kan paham individualisme, paham materialisme, konsumerisme, dan menurunnya kepedulian sosial. Ini problem-problem kemanusiaan yang sedang kita hadapi. Ya. Maka nilai korban memiliki relevansi tinggi untuk menjawab tantangan tersebut. Makanya berkorban, syariat korban tidak berhenti menyerahkan uang kepada panitia,
atau menyerahkan domba kepada panitia, setelah itu disembelih dibagi selesai. Tidak selesai. Sama dengan salam sholat, itu memang selesai sholat secara formal. Tapi salam noleh ke kanan ke kiri itu awal mewujudkan nilai sholat dalam kehidupan sosial. Salam noleh ke kanan kiri harus bangun tekad. Sesudah sholat, saya harus menyelamatkan siapapun yang ada di kanan dan yang ada di kiri saya. Ya. Jangan sampai setelah salam noleh kanan kiri, sesudah zikir ngerasani orang. Orang yang dirasani juga jamaah di situ. Terus gimana gitu? Jadi muslim sejati itu al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Muslim sejati itu kalau muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sesudah sholat isi lambe turah terus. Apa lambe turah itu? Bukan dombli Pak, lambe turah itu Pak. Tapi ahli provokator gitu loh. Nah, itu sholatnya menguap gitu loh, iman-iman. Karena itu internalisasi ini penting. Jadi sesudah ibadah korban, ya kita mesti melakukan internalisasi, terutama sekali ketika menghadapi berbagai macam problematika. Nah, Bapak Ibu, kita harus membangun jihad ya, jihad. Pertama, melawan individualisme. Sikap mentingkan diri sendiri, egois, apatis, itu selain penyakit juga musuh dalam diri seseorang. Jadi korban harus diikuti dengan tekad melawan individualisme. Dengan semangat berbagi dalam berkorban, mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan sosial membutuhkan empati dan solidaritas. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Jadi sadar ketika berkorban, itu semangat berbaginya, semangat solidaritasnya, semangat empati, simpati harus ditumbuhkan. Menarik contoh yang pernah diberikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Renungan. Imam Ghazali itu dalam melawan individualisme, beliau mengajarkan kita begini Pak. Beliau ketika makan itu merenung, namanya bukunya aja Renungan gitu ya, merenung. Bahwa nasi yang siap dinikmati itu mengandung himpunan jasa dari petani, dari buruh tani, dari tukang seleb. Sudah menjadi beras, belum bisa dimakan sebelum dimasak untuk jadi nasi. Maka nasi yang siap dimakan ini ada pesan moral. Kapan jasa himpunan jasa orang banyak itu kamu balasi? Itu baru nasi. Belum lauk pauk. Belum sayur mayur. Itu himpunan jasanya besar sekali. Belum sambel. Apalagi sambal sekarang itu pedesnya kan level-level kan gitu ya. Itu himpunan jasanya tidak terhingga. Belum kerupuk, belum mendol. Nah, kalau di total lebih banyak jasa orang daripada harga sepiring nasi. Nah, lantas Imam Ghazali merenung, kapan saya bisa membalas himpunan jasa orang banyak itu? Karena itu beliau kemudian rajin mendoakan orang-orang yang telah berjasa, memudahkan hidupnya. Kemudian tawadhu, karena apa? Setiap orang yang ditemui, orang ini pasti saya berutang jasa dengan beliau. Sehingga apa? Tawadhu ketemu siapapun. Karena apa? Adanya saya, karena didukung oleh adanya siapapun. Tidak berhenti di situ. Kesadaran tentang himpunan jasa di dalam makan yang mau dimakan itu mengantarkan Imam Ghazali menjadikan media ma'rifatullah. Di mana ma'rifatullahnya? Imam Ghazali merenung yang kedua.
Walaupun makanan ini lezat, himpunan jasanya tidak terhingga, tapi kalau Allah mencabut indera rasa saya, sehingga saya nggak bisa merasakan apapun, habis saya. Itu media ma'rifatullah. Hasil renungan, Pak. Hasil renungan. Sehingga apa? Dengan Allah bersyukur. Selain Allah menyediakan makanan yang jumlahnya tidak terhingga, Allah menganugerahkan indera rasa kita sehat. Sehingga cita rasa makanan apapun, walaupun dikumpulkan jadi satu, satuan rasanya masih Bapak Ibu rasakan. Misalnya, Bapak Ibu menikmati rawon. Tidak tahu sekarang ada rawon apa enggak Ibu-ibu. Misalnya Bapak Ibu menikmati rawon. Bumbunya rawon itu kan macam-macam. Terus di blender, diulek, ditumis. Tapi satuan rasanya masih ada. Karena apa? Allah memberi indera rasa kita sehat. Sehingga ketika Bapak Ibu makan rawon, rasa keluaknya itu ada. Ya. Rasa asinnya ada, gurihnya ada, daun jeruknya juga terasa. Ya. Padahal sudah di blender, ditumis, waduh, semacam-macam. Itu karena apa? Allah menganugerahkan indera rasa. Karena itu rahmat indera rasa itu luar biasa besar, Pak. Ya. Ketika pandemi, ada orang yang indera rasanya hilang kan. Wah itu tersiksa sekali, Pak. Ya. Sampai panik gitu. Karena apa? Apa-apa nggak bisa dirasakan. Jadi Imam Ghazali dalam membangun tekad melawan individualisme itu dimulai dari hal-hal yang beliau nikmati. Bahwa yang saya nikmati itu himpunan jasa dari orang yang tidak terhingga jumlahnya, dan semua yang saya nikmati, kalau Allah mencabut indera rasa, semua rahmat itu nggak ada rasanya. Walaupun durian 7 rasa, ketika indera rasa dicabut oleh Allah, durian 3 rasa kayak kapuk rasanya. Jadi luar biasa. Karena itu korban ini mengantarkan kita untuk melakukan perenungan. Targetnya apa? Internalisasi. Yang kedua, korban itu mengurangi sifat materialistis. Korban mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Kailayakuna dulatan bainal agniya minkum. Jangan sampai kekayaan itu hanya berputar-putar saja di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Sehingga apa? Harus ada semangat berbagi, solider, ya, peduli. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ngajak dialog dengan sahabat. Misalnya beliau pernah bertanya begini, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta waris daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, kami lebih mencintai harta sendiri, wahai Rasulullah, daripada harta waris. Rasul menegaskan, hartamu sendiri, yaitu harta yang kamu belanjakan di jalan Allah, baik untuk ibadah ritual maupun ibadah sosial. Sedangkan harta yang kamu simpan, ketika kamu tinggal mati, status harta itu berubah menjadi harta waris. Kamu nggak ikut punya hak, yang punya adalah ahli waris. Dengan begitu, semua yang bersama kita harus kita jadikan media untuk menghimpun amal ibadah. Agar apa? Harta yang kita miliki itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat pula sampai di akhirat. Tapi kalau ditabung terus, apalagi nabungnya di bank internasional misalnya, biar enggak kelihatan KPK, itu enggak ditangkap KPK, ya itu nanti akan jadi harta waris. Di mana statusnya sudah enggak lagi milik seseorang, tapi milik ahli waris. Karena itu sikap mengurangi materialis ini penting.
membentuk karakter humanis. Nilai kemanusiaan dalam korban dapat membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap penderitaan sesama. Rasul selalu mengukur kualitas iman seseorang melalui kepedulian sosial. Rasul bersabda, ma amana bihi man bata sab'an wa jaru jayun wa ya'lamu bi. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa ya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Artinya orang itu kalau egois, individualis, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang lain, terutama tetangga dekat, yang digambarkan semalaman tidur ngorok karena kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Dia tahu tapi tidak mau tahu. Rasul menyatakan ma'amanabi. Orang seperti itu tidak termasuk orang yang mengimani aku. Dan dengan kata lain, orang seperti itu tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Fatal, Pak. Nah, karena itu dengan korban ini karakter humanis dibangun. Dan jangan hanya ketika Idul Adha saja, selanjutnya harus terus dikembangkan ya nilai-nilai humanis yang lebih luas dari sekedar berbagi daging korban. Kemudian menumbuhkan efek kepemimpinan. Pemimpin yang memahami nilai korban akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kita gali strategi menginternalisasikan nilai korban. Jadi kalau kita sudah memaklumi bahwa apapun ibadah ritual kita ini harus diinternalisasikan, sekarang strateginya apa Bapak Ibu? Agar nilai korban benar-benar tertanam dalam kehidupan masyarakat, diperlukan strategi yang sistematis. Melalui apa? Pertama, pendidikan keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk karakter. Orang tua perlu menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, semangat berbagi, dan puncaknya adalah ketaatan kepada Allah. 4 poin ini ada pada diri Nabi Ismail. Ada pada diri putra Nabi Adam namanya Habil. Sedang Qabil nggak punya itu. Karena itu korbannya Qabil nggak diterima Allah. Karena minim keikhlasan, tidak ada kepedulian, semangat berbaginya rendah, ketaatan kepada Allah dipertanyakan. Karena itu korbannya Habil diterima Allah. Dan ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ibu Hajar mencerminkan nilai-nilai keikhlasan, kepedulian, semangat berbagi, dan ketaatan kepada Allah. Ini dimulai dari keluarga. Kalau mau dibanding, Nabi Adam alaihissalam itu suksesnya 50% dalam mendidik putranya. Tapi Nabi Ibrahim suksesnya 100%. Karena apa? 2 putra beliau dari Ibu Hajar yang namanya Ismail itu melahirkan keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak itu putra dari Ibu Sarah yang melahirkan nabi-nabi. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu 2 putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dari Ibu Hajar, Nabi Ishak dari Ibu Sarah. Nah, dari Ibu Sarah ini melahirkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak 12.
dari 3 orang istri. Karena apa? Nabi Yakub ini kemudian hijrah ke Haran menemui pamannya yang bernama Laban. Pak Laban ini punya 2 putri. Dua-duanya cantik. Nah, Nabi Yakub ini tertarik dengan putri kedua namanya Rahil. Kurang begitu tertarik dengan putri pertama namanya Lea. Nah, akhirnya ditawari sama Pak Laban, kamu mau menikahi putriku? Ya, mau menikahi yang Rahil. Kalau gitu mengabdi kepadaku 7 tahun. Sudah genap 7 tahun, ternyata dinikahkan dengan Lea. Loh, dulu kan saya minta Rahil, kok kan yang menikahkan saya. Tak nikahkan dengan Lea kenapa? Kan itu jadi istrimu. Ya sudah kadang-kadang ya dinikahi dengan Lea. Tapi kalau kamu ingin menikahi Rahil, mengabdi kepadaku 7 tahun lagi. Jadi genap 14 tahun dapat istri 2. Dari Lea ini lahirlah 6 anak. Dari Rahil lahirlah 2 anak yang namanya Nabi Yusuf dan Benyamin. Hanya Benyamin aja, enggak pakai Netanyahu ya. Benyamin aja. Nah, dari istri ketiga punya anak 4, jadi totalnya 12. 12 anaknya Nabi Yakub inilah yang menjadi embrio Bani Israel. Yang sampai sekarang jadi masalah itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keturunan Nabi Ibrahim itu keturunan Nabi semua. Nah, dan ya sukses dalam regenerasi ketauhidannya itu. Karena itu pendidikan keluarga ini perlu diperhatikan. Kemudian pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, jadi semua lini itu kalau bekerja bareng, insya Allah jadi sebuah sistem yang holistik, yang utuh. Demikian pula dakwah dan media sosial. Ini juga media atau strategi untuk membangun itu, semangat korban itu. Atau membangun internalisasi nilai korban. Pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana edukasi tentang makna korban yang lebih substantif. Contohnya, misalnya konten-konten edukasi tentang nilai korban. Kampanye kepedulian sosial, gerakan donasi kemanusiaan. Ini perlu dikembangkan, memanfaatkan media sosial yang sangat efektif untuk berbagi informasi. Keteladanan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat itu perlu memberikan contoh nyata dalam mengamalkan nilai pengorbanan dan kepedulian sosial. Jadi begini Bapak Ibu, pemimpin itu harus jadi contoh. Siapapun tokoh atau yang ditokohkan itu harus tampil menjadi role model. Kita sudah punya kok ajarannya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo. Jadi kalau sudah di depan, jadilah role model, uswatun hasanah. Nah, sayangnya sekarang ini ing ngarsa ndak ada yang bisa dijadikan tulodo, ndeledek kabeh gitu. Tahu ndeledek itu. Nah, jadi kita jadi ngeri itu. Kita sudah diajari oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing ngarsa ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini jadi simbol luar biasa kan. Itu kita miliki, Pak. Tapi kenapa ya sekarang ini terutama ing ngarsa kok enggak ada yang jadi tulodo. Boro-boro menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Ajarannya tokoh pendidik nasional kita aja nggak diwujudkan. Lantas gimana gitu? Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin itu harus menjadi teladan. Dan kalau pemimpin berkorban itu dari uangnya sendiri, bukan dari APBN gitu loh. Kalau dari APBN kan podo karo goro kan gitu ya. Bolak-balik itu. Jadi semua
yang dikorbankan, namanya korban itu man wajada sa'atan. Barang siapa yang saat itu mampu berkorban, berkorban dengan uangnya sendiri, bukan uangnya orang gitu. Ya, itu. Karena itu Bapak Ibu keteladanan ini penting ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini saya sampaikan dalam rangka tanggung jawab moral bahwa seluruh ibadah itu tidak berhenti dengan berakhirnya ibadah. Masih ada kelanjutan lagi namanya internalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu selama bulan Zulhijjah ini diterima Allah sebagai amal yang soleh. Bagi yang haji mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Bagi orang yang berkorban mudah-mudahan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang perlu ditanyakan atau pengumuman makan pagi? Monggo, untuk saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.